Begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan. Ini di channel saya yang akan membahas berbagai macam isu, informasi terkait dengan kesehatan masyarakat yang saya geluti, ekonomi kesehatan, ataupun pengalaman-pengalaman berkeluarga dan pengalaman hidup yang lainnya. Di video kali ini, saya akan membahas satu isu yang mungkin baru-baru ini sedang sedang rame. Ada satu video ataupun mantan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa tidak ada penyakit ataupun tidak ada wabah yang selesai dengan vaksin. Nah, ini tentunya pernyataan seperti ini berpengaruh banyak menurut saya ya kalau misalkan dipercaya oleh masyarakat, juga masyarakat yang sejauh ini juga tidak semuanya mau untuk divaksin, semakin malas dan tidak mau untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi. Dan ini akan malah membuat COVID-19 itu menjadi lebih lama, proses vaksinasinya melambat. Nah, saya coba baca-baca ya bagaimana tidak pernyataan itu bahwa tidak ada penyakit ataupun tidak ada pandemi yang selesai karena vaksin. Nah, saya coba search, ternyata sebetulnya mungkin pernyataan itu tidak sepenuhnya benar ya. Hanya menurut WHO itu ada 2 penyakit yang sudah dibasmi, yang sudah eradicated ya di dunia itu. Pertama itu adalah penyakit cacar ya, kemudian yang kedua adalah hama kulit. Mungkin yang cacar ini karena vaksin ya. Itu yang pertama. Ternyata ada satu penyakit yang selesai gitu ya, yang bisa dikendalikan, dibasmi karena vaksinasi ya, yaitu penyakit cacar. Dunia dinyatakan bebas dari cacar pada tahun 1977. Nah, itu kasus terakhir cacar yang terjadi itu ditemukan di Somalia pada tahun 1977 gitu ya. Dan sampai sekarang tidak ada ditemukan lagi kasus cacar ya sampai tahun 80 akhirnya dinyatakan ini bebas dari cacar. Pertama kali yang mencoba menanggulangi atau menyelesaikan cacar dengan vaksinasi adalah Edward Jenner dengan eksperimennya Cox pada tahun 1796 ya. Yaitu menggunakan vaksin pertama ala bagaimana dengan metode vaksin yang sangat tradisional gitu. Dan setelah 200 tahun 1977 atau mungkin pada tahun 1980 baru benar-benar dunia dinyatakan bebas dari cacar. Jadi butuh waktu lama memang, tapi ada gitu ya penyakit yang selesai karena vaksinasi. Cacar ini sebetulnya dulunya adalah penyakit kuno yang menyebabkan epidemi di sepanjang sejarah manusia. Dan menurut hitung-hitungan ya, cacar itu mengakibatkan 300 sampai 500 juta kematian atau 110% dari semua kematian pada abad ke-20. Banyak banget gitu ya. Nah, mengapa cacar ini bisa diberantas? Pertama, karena memang gambaran klinisnya jelas gitu. Bisa kelihatan, ada ciri-cirinya yang jelas. Bisa diantisipasi oleh manusia. Cacar ini merupakan salah satu contoh bahwa vaksin itu bisa menolong menyelesaikan sebuah pandemi yang dulu mungkin bisa menimbulkan kematian beratus-ratus juta orang. Program vaksinasi meskipun belum berhasil menghilangkan berbagai macam penyakit, tapi memang mengurangi penyakit-penyakit yang terjadi. Satu penyakit lain juga yang hampir bisa dibasmi oleh vaksinasi adalah juga kasus polio ya. Tersebar terutama di negara Afghanistan, Nigeria, dan Pakistan. Padahal sebetulnya dulunya sangat banyak gitu ya. Penyakit polio itu dengan vaksinasi itu bisa dikurangi hampir 99,9% ya. Jadi tadi mungkin pada tahun 2014 itu cuma tinggal 500 kasus, tahun 2013 sebelumnya itu cuma 400 kasus yang terdeteksi di seluruh dunia. Itu sebuah penurunan yang sangat tinggi. Sejak WHO dan juga UNICEF membuat program imunisasi ya sejak tahun 1974 dan juga ada aliansi global untuk vaksinasi dan imunisasi pada tahun 2000 gitu. Dengan berbagai macam program imunisasi itu maka terjadi banyak perkembangan ya, Itu pada tahun 1960-an sebagian besar penyakit yang menyebabkan kematian itu adalah penyakit-penyakit menular. Tapi dengan digalakannya imunisasi itu bisa dipengaruhi, bisa diperbaiki. Misalnya
negara-negara yang sebagian besar kematiannya terjadi oleh penyakit menular itu karena cakupan vaksinasi atau cakupan imunisasinya kurang dari 5%. Terutama itu pun 5% itu hanya terbatas pada anak-anak kaya gitu yang kecil, kemudian juga mereka yang tidak memiliki resiko sebetulnya. Nah, setelah ada program perluasan vaksinasi API ya, Expanding Program for Immunization. Nah, penggunaan vaksin pada anak-anak ataupun di komunitas dunia itu meningkat gitu ya. Pada tahun 80-an sukses meningkatkan cakupan vaksin API yang tadinya dari kurang 5% menjadi lebih dari 80% di beberapa negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Udah banyak negara-negara yang miskin atau negara-negara yang berkembang itu yang cakupan vaksinnya sama dengan negara-negara maju. Ini pengalaman saya juga sih. Saya dulu waktu kecil nggak pernah diimunisasi ya, karena ibu saya takut suntik, jadi nggak pernah ke di posyandu itu diimunisasi, saya nggak pernah diikutkan. Nah, waktu kemarin saya kuliah di Amerika, itu ternyata ketika kita harus berangkat, salah satu persyaratannya adalah harus menunjukkan bukti kita sudah diimunisasi lengkap gitu. Jadi saya sebelum berangkat sekolah ke Amerika itu untuk S2, saya di sini diimunisasi dulu gitu ya, imunisasi MMR, imunisasi yang lain-lain gitu segala macam. Karena memang di negara-negara maju itu setiap anak umur 1 tahun itu diwajibkan harus dilengkapi imunisasinya, minimal imunisasi wajib yang masuk dalam skema API itu. Jadi di negara-negara maju, di negara-negara yang lebih advance itu cakupan imunisasinya selalu lebih tinggi dibanding negara-negara yang berkembang. Karena menurut teorinya itu merupakan salah satu pencegahan yang paling efektif. Secara ekonomi gitu, menggalakkan imunisasi itu menguntungkan. Ini perhitungan tahun 90-an ya. Vaksin API yang relatif murah itu diproduksi massal, itu harganya itu $15 per kapita. Jadi $15 per kapita itu mungkin sekitar 200.000 per orang modalnya. Dan itu bisa mencegah masyarakat kita itu dari berbagai macam penyakit yang mungkin kalau sudah manifest, kalau sudah menjadi penyakit, itu bisa menimbulkan kehilangan jiwa ya, berbagai macam kematian, dan juga kehilangan produktivitas, sehingga secara ekonomi itu sangat tinggi. Ada beberapa contoh, tetanus misalkan ya. Ini data tahun 2012 gitu ya. Penurunan dramatis dalam jumlah kematian akibat tetanus itu menurun 90% dari data tahun 80. Karena apa? Adanya imunisasi rutin ibu yang mengunjungi klinik antenatal dan tokso tetanus ya. Meskipun ya dengan peningkatan itu pun masih banyak gitu, ada 60.000 kematian yang dapat dicegah sebetulnya. Ada perhitungan lain di Amerika Serikat, itu dengan mereka melakukan berbagai macam vaksinasi, maka diperkirakan ada 103 juta kasus penyakit menular yang bisa dicegah karena mereka melakukan vaksinasi sejak tahun 1924. Vaksinasi ini sebetulnya memang disebut sebagai pencegahan yang sangat-sangat kuat, sangat bagus. Mungkin kalau di awal-awal untuk imunisasi ataupun untuk vaksinasi itu butuh biaya, tapi secara overall gitu dalam jangka panjang itu investasi yang sangat-sangat menguntungkan. Nah, kalau di Amerika sendiri sebetulnya sudah banyak penyakit-penyakit yang sama sekali tidak bisa ditemukan lagi, sudah di-eradicated. Itu karena memang mereka melakukan vaksinasi. Misalkan difteri, ya, influenza, kemudian bakteri influenza ya, kemudian campak, gondongan ya, rubella, tetanus, hal-hal seperti itu tuh sudah dianggap eradicated di Amerika Serikat karena mereka melakukan screening ataupun vaksinasi, mewajibkan vaksinasi kepada anak-anak kecil di umur 1 tahun dan mungkin setelah itu, sehingga mereka bisa menghindari kerugian ekonomi dan kerugian produktivitas. Diakui bahwa semua vaksin atau bahkan mungkin semua obat itu memiliki efek samping. Tapi efek samping ini sebetulnya hanya berlaku atau hanya terjadi atau hanya menjadi kasus pada sebagian kecil penerima vaksin ya, penerima imunisasi. Jadi kalau dilihat secara luas, manfaatnya itu lebih banyak dari. Kenapa negara-negara maju itu lebih tinggi cakupan vaksinasinya, kemudian negara-negara
berkembang ataupun miskin itu lebih rendah, memang ada banyak hal ya. Yang pertama, tentunya soal kapasitas ya, anggaran gitu ya, kemudian juga sumber daya manusianya yang langka gitu ya untuk vaksinasi. Secara political will itu bisa ditanggulangi misalkan dengan memberikan prioritas anggaran segala macam. Tapi ada dua faktor yang lain itu yang mempengaruhi kenapa di beberapa negara cakupan vaksinasinya kecil atau rendah, itu adalah kampanye anti vaksin. Kalau misalkan kita biarkan ya kecenderungan untuk anti vaksin itu semakin berkembang, maka ini juga bisa berakibat buruk terhadap pembangunan kesehatan atau pembangunan negara ini dalam jangka panjang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya bahwa ada penyakit ataupun ada pandemi yang bisa diselesaikan oleh vaksin. Ya, salah satu contohnya adalah pandemi cacar, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengingatkan, marilah kita mendukung program pemerintah untuk vaksinasi. Dan kalau punya anak ataupun kita sendiri ya, kalau memang belum divaksin, kita divaksin lah. Karena itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya berbagai macam resiko penyakit yang mungkin tidak bisa kita tidak kehendaki. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Terima kasih. Sekian dulu. Salam sehat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.